Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau mengajak dan mengundang kita semua sebelum melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan, memuji namanya melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan melalui doa pribadi kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Senin 10 Maret 2025, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku tidak akan menceritakan perbuatan Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dang tagamun mati au, saya nama ngulu duau, asal hupa jojor akka pabahinan di Jehovah." Dalam tema hidup karena perbuatan Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua, salam sukacita. Mari sambut dengan sukacita hari yang istimewa ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dan akuilah Tuhan itu maha baik bagimu. Kembali firman Tuhan menyapa kita dengan suatu realita hidup yang selalu ditakuti oleh setiap manusia, yaitu kematian. Dengan perkataan aku tidak mati tetapi hidup, semua kita pasti senang dan bertanya, kenapa bisa? Apa yang menjadi resepnya? Tentu jawaban yang tepat bukanlah seperti apa yang kita inginkan, namun manusia pasti akan mengalami kematian. Sekalipun kita pernah mendengar puisi dari seorang sastrawan yang mengatakan, aku akan hidup 1000 tahun lagi. Mungkin itu adalah suatu harapan dan kerinduan, karena terlampau sedikit waktu untuk melakukan sesuatu. Atau bisa kita katakan kematian itu satu misteri yang mengakibatkan kepahitan dan penderitaan. Melalui firman Tuhan pagi ini, kita akan dibekali menjadi seorang yang percaya, yang telah merasakan kehidupan yang baru melalui perbuatan dan kasih setia Tuhan, seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur. Siapa lagi yang memberitakan kebaikan akan kemuliaan dan perbuatan yang baik, kalau bukan orang yang setia dan percaya kepada Tuhan? Secara dunia, orang berpikir bahwa kematian mengakhiri segala-galanya, baik itu perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik yang sering kita lakukan. Namun dalam iman kepercayaan kita yang kita miliki, bahwa kematian setiap orang percaya itu adalah awal yang baru untuk memasuki kehidupan yang kekal. Sebab kita percaya bahwa kematian setiap orang percaya akan mengalami kebangkitan sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati. Memang nats firman Tuhan pagi ini bukan secara khusus menceritakan akan arti kematian, namun sangat penting bagi kita untuk memahami kematian itu dari sudut pandang iman kita, supaya kita lebih mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi ini ada beberapa hal penting. Yang pertama, melalui iman kepercayaan kita terjawab sudah akan akhir hidup setiap orang percaya. Tapi bagaimana iman kita menjawab tentang apa yang kita takutkan melalui firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena kita sudah mendapatkan dan menerima kasih karunia Allah melalui keselamatan yang telah mengalahkan dosa dan memberikan kita hidup yang kekal, seperti dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dan Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, beritakan kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkanmu. Sebab kita telah dimerdekakan dalam kuasa kasih-Nya, sekalipun mengalami banyak hal persoalan dan pergumulan kehidupan. Namun pengharapan yang diberikan Tuhan nyata bagi setiap orang percaya.
kita telah disadarkan oleh kuasa kasih Kristus dengan kehidupan kita selama ini dengan satu pernyataan kasih-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa pilihanmu bukan dunia ini sekalipun kita hidup di dunia ini, tetapi ada kehidupan yang kekal seperti yang Tuhan janjikan kepada setiap orang percaya. Surga di mana kita mendapatkan tempat yang kudus, penuh damai, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya bahwa hidup yang kita miliki adalah kesempatan untuk menceritakan kebaikan dan perbuatan-perbuatan besar Tuhan kepada kita. Firman Tuhan pada pagi ini telah menguatkan kita supaya tidak takut pada maut atau kesulitan apapun. Dengan iman kita dapat menghadapi segala tantangan karena hidup kita ada dalam kendalian Tuhan. Mari saya mau mengajak kita, apakah hidup kita saat ini sudah menjadi kesaksian tentang kebesaran Tuhan? Gunakan setiap hari yang Tuhan beri untuk memuliakan namanya melalui tindakan, perkataan, dan kasih kepada sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini di dalam segala kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan telah memberikan kesehatan dan napas kehidupan. Biarlah Tuhan itu menjadi suatu kesaksian yang besar bagi kami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Biarlah Tuhan segala kehidupan dan aktivitas kami Tuhan berkati dalam melakukannya. Dan begitu juga kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang memampukan mereka untuk berjalan dalam sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat seluruh program-program gereja-Mu, biarlah Tuhan senantiasa yang menolong kami, membantu kami melalui sukacita dan kekuatan kebijaksanaan. Berkati hamba-Mu yang memimpin gereja-Mu HKBP Resort Bandung ini. Biarlah Tuhan sukacita-Mu yang selalu bersama-sama seluruh para haladomu, supaya bersama-sama dengan jemaat-Mu penuh sukacita di dalam membangun persekutuan yang baik. Berkati setiap orang-orang percaya dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam keluarga mereka. Berkati bangsa dan negara kami ini. Terimalah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita tetap memiliki semangat di dalam kuasa kasih Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kita. Horas.